Seperti biasa, sebelum lanjut, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Rau. Pesan selamat Idul Adha. Minal aizin wal faizin. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Iji Kibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4016-4018. Penatuatu memimpin anak buahnya untuk mengejar Penatua Yu dan yang lainnya. Tapi saat Dev mengikuti pria itu beberapa langkah, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat, dan matanya yang awalnya tanpa ekspresi sekarang menunjukkan sedikit rasa dingin. Pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangan Dev, diikuti dengan tebasan. Potongan ini langsung memotong kepala pria yang berjalan di depan. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia selalu mengira Dev sedang dikendalikan saat ini, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Siapa sangka Dev sebenarnya hanya berpura-pura. Dasar idiot, kamu telah dibodohi. Beberapa jiwa iblis kecil masih ingin mengendalikanku. Itu hanya lelucon. Dev berteriak pada Penatuatu, dan kemudian menendang kepala pria itu di depan Penatuatu. Penatuatu awalnya memimpin anak buahnya untuk mengejar Penatua Yu dan yang lainnya, tetapi tiba-tiba terdengar suara Dev. Ketika dia berbalik untuk melihat, bayangan hitam datang ke arahnya. Penatuatu mengulurkan tangan dan meraihnya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah kepala anak buahnya sendiri. Setelah Dev tersenyum menghina pada Penatuatu, sosoknya langsung menghilang. Penatuatu sangat marah. Beberapa jiwa iblis yang dia kembangkan tidak membahayakan Dev. Sebaliknya, Dev menipu dan membunuh anak buahnya sendiri dengan satu tebasan pedang. Nak, aku pasti akan membunuhmu, dan itu pasti. Penatuatu meraung dan mengejar Dev. Ketika murid-murid dari Sekte Wajah Hantu melihat ini, mereka juga mengejarnya. Dev menggunakan langkah pengendalian api dan dengan cepat mengejar Penatua Yu dan yang lainnya. Jika hanya ada Penatua Yu dan yang lainnya, mereka mungkin tidak dapat menghentikan Yarden dan yang lainnya. Anda harus tahu bahwa ada orang dari Sekte Liang Yi juga ada di sana, tetapi jika ahli formasi membuat formasi, Penatua Yu dan yang lainnya tidak akan dapat menghancurkannya. Dev dengan cepat mengejar ke arah Penatua Yu dan yang lainnya. Tetapi ketika Dev menyusul Penatua Yu dan yang lainnya, dia menemukan bahwa Penatua Yu dan yang lainnya semuanya terhalang oleh sungai magma di depan mereka. Melihat magma yang mengalir di depannya, Dev benar-benar bersemangat. Anda harus tahu bahwa magma itu berisi api dari pusat bumi. Dev dapat menyerap api dari magma ini dan memperkuat api inti bumi miliknya. Namun, Dev tidak punya waktu untuk menyerapnya secara perlahan sekarang. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Dev menyusul, Lydia bertanya dengan prihatin. Kakak senior, saya baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, tidak bisakah kita melompati sungai magma ini? Saya tidak bisa. Baru saja seorang murid mencobanya, tapi ditelan oleh api. Api di sungai magma ini terlalu kuat. Kata Penatua Yu kepada Dev. Dev memandangi sungai magma dengan hati-hati. Jika dia punya waktu, dia bisa menyerap semua api di magma, tapi sekarang dia tidak punya waktu. Orang-orang dari Sekte Wajah Hantu sedang mengejar mereka, dan mereka seharusnya akan segera menyusul. Dev dengan ragu-ragu mendekati sungai magma. Ketika tubuh Dev berada di dekat sungai magma, sejumlah besar api tiba-tiba meletus dari sungai magma. Adik laki-laki, hati-hati. Melihat ini, Lydia mengingatkan Dev dengan keras. Namun, nyala api ini tidak akan membahayakan Dev. Bagaimanapun, Dev telah memurnikan api inti bumi. Bahkan jika dia memasuki magma saat ini, dia tidak akan terluka. Dev bisa melewati sungai magma tanpa masalah, tapi bagaimana orang lain bisa melewatinya? Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian nyala api putih menari-nari di telapak tangannya. Segera setelah itu, Dev perlahan mengarahkan api putih ke sungai magma. Dalam sekejap, magma di sungai magma berhenti mengalir, dan bahkan nyala api pun berhenti berdetak. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua memandang Dev dengan kaget. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev bisa melakukannya. Cepat lewat, aku tidak bisa menahannya lebih lama. Dev melihat ini dan berkata dengan cepat. Ketika Penatua Yu dan yang lainnya mendengar ini,
mereka segera mulai terbang di atas sungai magma. Karena sungai magma dikendalikan oleh Dev, mereka tidak diserang oleh api. Ketika semua orang melewati sungai magma, Dev terengah-engah dan menyingkirkan api es yang sangat dingin. Dahi Dev dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Penatuatu dan orang-orang dari Sekte Wajah Hantu sudah mengejarnya. Adik laki-laki, cepat kemari, cepat kemari. Melihat orang-orang dari Sekte Wajah Hantu datang mengejar mereka, Lydia buru-buru berteriak kepada Dev. Dev melirik orang-orang dari Sekte Wajah Hantu dan tahu bahwa jika dia pergi saat ini, orang-orang dari Sekte Wajah Hantu pasti akan segera menyusul. Kakak senior, pergilah dulu dan segera hentikan Yarden. Aku akan segera menyusul. Teriak Dev kepada Lydia. Nona, ayo pergi dulu. Lebih berbahaya lagi baginya untuk menyeberangi sungai magma saat ini. Orang-orang dari Sekte Wajah Hantu akan segera datang. Prioritas utama kita adalah mencegah Yarden mendapatkan token api suci. Kita harus menghentikannya. Penatuayu menarik Lydia dan berkata. Lydia juga tahu bahwa yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencegah Yarden mendapatkan token api suci. Lydia tak berdaya, setelah melihat beberapa saat ke arah Dev, dia berbalik ke arah gunung berapi suci dengan air mata berlinang. Kali ini, dia tidak tahu apakah Dev bisa melarikan diri. Lagi pula, ada sungai magma yang menghalangi bagian depan, dan Sekte Wajah Hantu mengejar di belakangnya. Bagaimana Dev bisa melarikan diri? Dan ketika Dev melihat ke arah Penatuatu yang datang dengan marah, dia tahu bahwa dia mencoba melarikan diri kali ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertarung dengan boneka ini. Dev sedikit mengernyit. Baru saja, Dev menggunakan api es yang sangat dingin untuk langsung membekukan sungai magma, yang memungkinkan Penatuayu dan yang lainnya melewatinya. Bahkan sebelum dia sempat mengambil nafas, Penatuatu memimpin anak buahnya untuk mengejar. Sepertinya dirimu sekarang tidak punya kekuatan untuk bertarung. Kata Raja Iblis Awan Merah. Jika aku mati, kamu juga tidak akan selamat. Berhentilah membuat pernyataan sarkastik. Kamu adalah Raja Iblis dari surga, cepat pikirkan cara. Kata Dev. Bukannya tidak cara, tapi aku khawatir kamu tidak akan setuju. Kata Raja Iblis Awan Merah. Katakan padaku, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Dev. Kalau begitu biarkan aku merasukimu dan biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan mengontrol auraku dan tidak akan menghancurkan tubuh fisikmu, dan aku akan mengembalikan tubuh fisikmu setelah mengendalikannya. Kita sudah lama bersama, apa kamu masih tidak percaya padaku? Kata Raja Iblis Awan Merah. Tidak masalah, aku bisa menyerahkan tubuhku dan membiarkanmu mengendalikannya. Dev setuju tanpa ragu-ragu. Melihat Dev menyetujuinya dengan cepat, Raja Iblis Awan Merah sedikit terkejut. Nak, apakah kamu benar-benar setuju? Apakah kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikan tubuhku kepadamu? Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil bermain-main dengan wanitamu? Kau tahu, wanita-wanitamu itu semuanya sangat cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini di surga. Saya akan punya cara untuk menghadapi Anda. Tapi saya lebih percaya pada karakter senior, Anda tidak akan melakukan itu. Kata Dev. Oke, tapi jika kamu menyerahkan tubuhmu, kamu juga harus menemukan cara untuk menyembunyikan buku emas surgawi besar itu. Benda itu tergantung di atas kepalaku sepanjang hari. Aku khawatir jika ada gerakan abnormal ketika mengambil alih tubuhmu, aku akan hancur total. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan. Buku emas surgawi besar di lautan kesadaran Dev selalu melindungi Dev. Tidak ada jiwa yang dapat mengendalikan tubuh Dev melalui lautan kesadaran Dev. Jangan khawatir, cepat lakukan. Desak Dev. Kemudian kesadaran Dev menyebar, dan sesosok tubuh muncul di lautan kesadaran. Dev berinisiatif menyerahkan tubuh fisiknya dan memasukkan jiwanya ke dalam lautan kesadaran. Melihat ini, Raja Iblis Awan Merah langsung mengendalikan tubuh Dev. Hahaha. Saat dia mengambil alih tubuh Dev, Raja Iblis Awan Merah tertawa terbahak-bahak. Dia sudah tidak bisa menghitung sudah berapa tahun dia tidak muncul di dunia ini dalam keadaan fisik yang nyata. Sambil tertawa, dunia langsung menjadi sangat gelap. Semua pakaian di tubuh Dev menghilang seketika, kulitnya mulai menjadi gelap, dan garis-garis merah muncul di kulit Dev. Energi iblis hitam tak berujung melonjak ke seluruh tubuh Dev dengan kekuatan yang menakutkan. Dan di antara alis Dev, mata yang bersinar dengan cahaya menyeramkan tiba-tiba muncul. Perubahan mendadak ini menyebabkan Penatuatu, yang awalnya mengejar, langsung berhenti. Apa yang terjadi? Mengapa orang ini memiliki energi iblis yang begitu menakutkan?
Penatua Tu menatap Dev dengan keterkejutan di matanya. Apalagi saat mereka melihat mata di antara alis Dev, seluruh tubuhnya terasa gemetar. Senior, Anda terlalu berlebihan. Kamu telah menghancurkan semua pakaianku. Bagaimana aku bisa bertemu seseorang untuk sementara waktu? Rasanya kamu bisa mengalahkan orang-orang ini. Jangan meledak terlalu kuat. Aku khawatir tubuhku tidak akan mampu menanggung ledakannya. Dev buru-buru mengingatkan Raja Iblis Awan Merah di Lautan Kesadaran. Raja Iblis Awan Merah ini seharusnya sudah lama tidak bahagia, melupakan segalanya, dan membiarkan dirinya meledakkan aura sepenuhnya. Tubuh fisik Dev tidak akan tahan. Untungnya, tubuh fisik Dev telah ditempa berkali-kali dan masih dapat menahannya. Kalau tidak, ledakan energi iblis tadi akan menyebabkan tubuh fisik meledak. Nah, kamu benar-benar mengecewakan. Aku akhirnya ingin menggunakan keahlianku, tapi kamu menghentikanku. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sangat tidak senang. Senior, berhentilah membuat masalah. Jika tubuh fisikku hancur, membangunnya kembali itu terlalu sulit. Jika aku tidak dapat membangun kembali tubuh fisikku, di mana aku bisa menemukan tubuh tampan seperti milikku? Dev buru-buru berkata dengan nada memohon. Hahaha, jangan khawatir, aku terukur. Setelah Raja Iblis Awan Merah mengatakan itu, dia bergegas menuju murid sekte wajah hantu dengan pedang pembunuh naga di tangan. Dasar bajingan kecil, aku ambil nyawamu. Dev meraung dan bergegas maju. Penatua Tu tercengang. Bukankah seharusnya Dev melarikan diri? Beraninya dia melancarkan serangan dan bergegas menyerang. Ketika Dev bergegas maju tanpa rasa takut, Penatua Tu mengerutkan kening dan berkata, sial, anak ini sebenarnya dirasuki oleh jiwa iblis. Tetapi itu energi iblis yang begitu menakutkan, tidak seperti jiwa iblis yang saya lepaskan. Tidak heran jiwa iblis saya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ternyata ada jiwa iblis yang sangat kuat di tubuhnya. Wajah Penatua Tu sedikit berubah. Dia akhirnya tahu mengapa Dev tiba-tiba menjadi penuh dengan energi iblis. Dan seluruh tubuhnya tampak berubah. Hentikan dia, teriak Penatua Tu. Tanpa memahami situasi Dev saat ini, Penatua Tu hanya bisa membiarkan murid-murid sekte wajah hantunya mengujinya. Melihat murid-murid sekte wajah hantu yang bergegas mendekat, Dev tidak takut saat ini, tetapi sebenarnya sangat bersemangat. Dia tidak tahu apa yang saya teriakkan di mulutnya. Dan murid-murid sekte wajah hantu itu mengerahkan energi iblis mereka satu persatu dan menggunakan berbagai cara untuk mendatangi Dev. Mata Dev dipenuhi dengan energi iblis hitam, dan pedang pembunuh naga di tangannya juga berdengung. Kemudian Dev mengangkat pedang pembunuh naga miliknya, dan aliran energi pedang tajam menyembur keluar, langsung ke langit. Dev penuh semangat juang, dan cahaya pedang sangat kuat dengan berkah energi iblis. Dengan serangan pedang ini, warna langit dan bumi berubah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Lebih dari selusin murid sekte wajah hantu langsung musnah, dan bahkan sampahnya tidak lagi terlihat. Hahaha, menyenangkan sekali, seru Raja Iblis Awan Merah, hahaha, menyenangkan sekali. Dev berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, senior, tolong carikan beberapa pakaian dan dikenakan. Terlalu tidak senonoh untuk telanjang dan bergelantungan. Bersambung.